Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 5 MK Pendidikan Multikultural akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan multikultural dalam tinjauan didaktik dan metodik. Sebelum itu, pemakalah kelompok 5 yang akan dibawakan oleh Ahmad Syarif Ma'ali, Muhammad Fajrul Rizky Aulia, dan Ade Rosalinda. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu tentang teori-teori pendidikan multikultural menurut para ahli yang akan dibawakan oleh saudara Ahmad Syarif Ma'ali Hidayatullah. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, saya Ahmad Syarif Ma'ali Hidayatullah dari kelompok 5 Pendidikan Multikultural akan menjelaskan tentang poin A, yaitu tentang teori-teori pendidikan multikultural. Jadi sebelum menginjak pembahasan yang lebih intens tentang teori-teori yang membahas tentang pendidikan multikultural, jadi pada poin A ini teori-teori yang disebutkan oleh tokoh-tokoh pendidikan multikultural tidak hanya berhubungan dengan definisi pendidikan multikultural saja, melainkan juga berisi tentang asal-usul atau sejarah pendidikan multikultural dan juga lingkup pembahasan dari pendidikan multikultural. Ya baik, oke, langsung saja kepada pembahasan. Jadi pendidikan multikultural mulai digalakan atau mulai diadakan di dunia pendidikan di dunia pada tahun 1970. Dan adapun negara yang pertama kali mengadakan pendidikan multikultural dalam kurikulum sistem pendidikan negara mereka adalah Australia dan juga Kanada. Lalu dilanjutkan pada periode-periode selanjutnya oleh negara-negara lain yang juga mengadakan pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan negaranya, seperti Amerika Serikat, Inggris, termasuk Indonesia dan juga lain-lain. Jadi teori ini disebutkan oleh Bihu Pareh pada tahun 2000 dalam bukunya yang berjudul Rethinking Multiculturalism. Di Indonesia sendiri, sebagaimana yang disebutkan oleh Aziumardi Azra, bahwa pendidikan multikultural di Indonesia mulai digalakan pada tahun 1997. Hal ini berhubungan erat dengan peristiwa reformasi dan juga krisis moneter dan juga krisis-krisis lain yang saat itu banyak terjadi di Indonesia. Jadi pada teori yang disebutkan Aziumardi Azra ini muncul sebuah pertanyaan, ya, kenapa reformasi dan juga krisis-krisis itu bisa menjadi sebuah patokan atau menjadi sebuah latar belakang diadakannya pendidikan multikultural. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu unsur pembentukan kebudayaan adalah nilai-nilai atau norma-norma. Dan krisis-krisis yang terjadi di Indonesia pada saat itu serta reformasi, yang mana reformasi itu adalah salah satu perubahan sistem peradaban atau kebudayaan yang cukup masif, secara tidak langsung akan mengubah nilai-nilai dan juga persepsi masyarakat tentang sesuatu. Maka dari itu, secara tidak langsung internalisasi nilai-nilai dan juga local wisdom yang ada di Indonesia sangat dibutuhkan. Hal ini berhubungan erat dengan tujuan dipelajarinya atau dipelajarinya pendidikan multikultural, yaitu untuk membangun bangsa dan juga untuk membangun bangsa yang memiliki pemahaman tentang perbedaan etnis dan juga persamaan etnis, serta membangun bangsa dengan budaya lokal yang ada di dalam bangsa itu sendiri. Ya baik, lanjut kepada definisi pendidikan multikultural. Apa sih pendidikan multikultural itu? Menurut Muhaimin Al-Mahadi, dalam sebuah kajian awal tentang multikulturalisme dan pendidikan multikultural disebutkan sebuah definisi tentang pendidikan multikultural. Jadi pendidikan multikultural itu adalah pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultural masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Jadi maksudnya pendidikan multikultural itu adalah sebuah pendidikan yang mempelajari tentang norma-norma yang berlaku dalam kebudayaan sebuah sistem kemasyarakatan atau masyarakat tertentu
atau bahkan dunia secara keseluruhan. Jadi jelas ya, ini setiap budaya atau bangsa memiliki kebudayaan dan juga norma-norma sendiri yang dianut oleh lapisan masyarakatnya. Misalnya di Indonesia misalnya banyak orang-orang yang makan pakai tangan kanan. Ini cuma percontohan ya. Mungkin di negara lain ada orang-orang yang makan pakai tangan kiri seperti itu. Karena hal ini karena sebagaimana kita tahu bersama bahwa nilai-nilai itu sangat berhubungan erat dengan latar belakang atau pandangan masyarakat tentang segala hal seperti itu, dan pandangan serta latar belakang masyarakat tidak luput dari kebudayaan itu sendiri, karena kebudayaan sendiri dibangun dari atas dasar kepercayaan, yang mana kepercayaan tersebut mendarah daging dalam diri masyarakat sehingga menimbulkan sebuah gerakan yang akhirnya menjadi budaya, dan akhirnya dari kebudayaan tersebut terbentuk sebuah peradaban atau bangsa seperti itu. Pendapat Muhaimin Al-Mahdi ini dikuatkan oleh tokoh lainnya, yaitu James Bank, yang berpendapat bahwa pendidikan multikultural adalah serangkaian kepercayaan atau set of trust ya. Jadi serangkaian kepercayaan ini meliputi keragaman budaya atau keragaman etnis yang diimplementasikan dalam gaya hidup atau hegemoni, pengalaman sosial, dan juga kesempatan pribadi atau kelompok dan juga negara seperti itu. Jadi menurut pendapat James Bank, pendidikan multikultural itu adalah pendidikan yang pada dasarnya bertujuan untuk menghancurkan sekat dan juga mengedepankan keragaman etnis, baik keragaman secara suku atau ya keragaman etnis, atau baik keragaman secara jasmani. Jadi James Bank berpendapat bahwa pendidikan multikultural itu penting. Kenapa? Karena peserta didik baik yang normal secara fisik ataupun mungkin memiliki kelainan secara fisik memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi secara akademis seperti itu. Jadi lebih luasnya pendidikan kultural itu tidak hanya membahas tentang kebudayaan yang tentang etis-etis saja, melainkan juga tentang keragaman etnis yang berhubungan dengan fisik seseorang. Jadi secara tidak langsung ada dua urgensi kenapa pendidikan multikultural sangat penting diadakan di Indonesia. Karena yang pertama, jelas Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki suku-suku yang sangat banyak, dengan bahasa-bahasa yang banyak juga, dan dengan pulau atau domisili masyarakat yang sangat banyak juga. Seperti itu. Maka untuk mencegah perpecahan dan untuk menjaga semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, maka secara tidak langsung pemahaman tentang keragaman etnis atau kesukuan perlu diinternalisasikan ke dalam diri peserta didik. Karena apa? Karena peserta didik merupakan penerus atau generasi bangsa yang selanjutnya. Seperti itu. Maka secara tidak langsung pemahaman tentang keragaman etnis perlu diinternalisasikan ke dalam diri peserta didik. Lalu alasan yang kedua, banyak data-data yang menyebutkan bahwa di Indonesia sendiri banyak peserta didik atau dalam tanda kutip anak-anak yang memiliki kelainan atau kekurangan secara fisik. Maka dari itu anak-anak yang memiliki kelainan secara fisik ini harus diberikan pula kesempatan untuk berkembang dan juga berprestasi secara akademis, dan diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi akademiknya seperti orang-orang yang tidak memiliki kelainan seperti itu. Maka ada dua urgensi ya tadi ya. Jadi yang pertama untuk menginternalisasikan nilai-nilai keanekaragaman kesukuan dan juga menghilangkan sekat antara anak-anak yang berkebutuhan khusus dan juga tidak berkebutuhan khusus dalam dunia pendidikan seperti itu. Baik, lanjut dengan pembahasan yang telah disebutkan tadi, dengan teori-teori yang telah dipaparkan oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya telah saya sebutkan, secara tidak langsung sebagaimana disebutkan oleh Musa Asy'ari, bahwa hal yang ditekankan dalam pendidikan multikultural ada beberapa hal ya. Yang pertama, tentang cara hidup yang menghormati
baik menghormati individu atau menghormati kelompok-kelompok yang memiliki etnis dan juga nilai-nilai yang berbeda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentang toleransi, tentang keragaman etnis atau keragaman-keragaman lain yang terdapat di dalam sebuah daerah. Hal ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki kekenyalan dan juga fleksibilitas terhadap konflik-konflik sosial yang terjadi. Jadi jelas ya, ini nilai dan juga sudut pandang tentang segala hal mempengaruhi seseorang, baik seseorang yang sudah dewasa ataupun masih anak-anak, untuk menyelesaikan sebuah konflik sosial. Jadi ketika kita tidak memahami ajaran, ketika kita tidak memahami nilai-nilai yang dianut oleh sebuah etnis, maka secara tidak langsung kita akan cenderung saklek atau sulit menemukan titik tengah dan juga solusi-solusi yang baik atas konflik-konflik sosial yang terjadi. Maka secara tidak langsung internalisasi atau pembelajaran atau pendidikan tentang keragaman etnis perlu digalakan khususnya di Indonesia yang masyarakatnya beragam dan juga terdiri dari lapisan-lapisan masyarakat seperti itu. Ya, intinya pendidikan multikultural itu pada dasarnya dari teori-teori yang ada dalam makalah yang telah disusun, intinya merujuk kepada hal yang sama, yaitu tentang penekanan terhadap budaya saling menghormati antara budaya satu dan budaya lainnya, atau budaya saling menghormati tentang keragaman etnis atau keragaman sosial. Sehingga peserta didik atau objek pendidikan dari pendidikan multikultural itu sendiri memiliki kelenturan dan juga fleksibilitas dalam memandang konflik sosial dan juga dalam bersosialisasi antara etnis satu dan juga etnis lainnya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pemateri dari kelompok 5 pada poin A. Dilanjut dengan pembahasan yang kedua tentang pendidikan multikultural dari tinjauan didaktik dan metodik yang akan dibawakan oleh Muhammad Fajrul Rizky Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajrul Rizky Aulia. Saya dari PAIE semester 7. Dan di sini saya dari kelompok 5. Untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan pembacaan materi yang baru saja disampaikan oleh saudara Sarif. Dan di sini saya di bagian yang B ya, yakni pendidikan multikultural dalam tinjauan didaktik dan metodik. Sebelum kita mengetahui lebih dalam, alangkah baiknya kita harus mengetahui pengertian didaktik dan metodik. Metode atau metoda, atau yang baru saja saya sebutkan metodik, berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui atau melewati, dan hodos berarti jalan atau cara. Metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan yang nanti kita harapkan. Nah, di sini dalam bahasa Arab, metode disebut juga toriko. Nah, jadi metode mengajar berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pengajaran agar tercapai tujuan pengajarannya. Itu yang lebih tepatnya. Nah, di sini metode dibagi pula menjadi dua macam, yakni ada metodik umum dan yang kedua itu metodik khusus. Jadi ada umum, ada khusus. Nah, yang umum itu membicarakan cara mengajar pada setiap mata pelajaran pada umumnya, seperti cara mengajar agama, bahasa, sejarah, ilmu pengetahuan alam, dan sebagainya. Kalau khusus itu membicarakan bagaimana menyajikan bahan pelajaran tertentu kepada peserta didik tertentu. Semisal khusus mengajarkan agama
di sekolah dasar atau SD, berbeda dengan di SLTP atau SMP, berbeda pula dengan di SMA atau MA, dan berbeda lagi dengan di perguruan tinggi. Jadi kalau kita ngajar di SD itu pasti beda dengan ngajar di SMP, dan ngajar di SMP berbeda juga dengan di SMA, dan di situ mempunyai perbedaan masing-masing. Nah, di sini kita lanjut ke didaktik. Istilah didaktik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu didastikas, yang berarti pandai mengajar, atau didasken yang berarti mengajar. Dari kata didasken diistilahkan didaktik teknik yang berarti teknik mengajar. Dengan demikian, yang dimaksud dengan didaktik yaitu ilmu yang membicarakan atau membagikan prinsip tentang cara-cara menyampaikan bahan pelajaran sehingga dapat dikuasai dan dimiliki oleh peserta didik atau yang kita ajar. Nah, pada umum didaktik pada umumnya dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada didaktik umum, yang kedua ada didaktik khusus. Sama aja kayak metodik umum dan metodik khusus. Nah, kalau ini didaktik umum, yakni didaktik umum memberikan prinsip-prinsip umum yang berhubungan dengan penyajian bahan pelajaran seperti motivasi, peragaan-peragaan, minat, dan lain-lain agar anak tersebut bisa menguasainya. Nah, yang khususnya didaktik khusus membicarakan tentang cara mengajar bidang studi tertentu di mana prinsip didaktik umum digunakan. Didaktik khusus perlu sebab setiap mata pelajaran mempunyai ciri-ciri khas yang berlainan dengan mata pelajaran lainnya. Nah, di sini sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan, iya kan? Nah, pasti di dalam sekolah itu ada yang namanya guru. Nah, guru berfungsi untuk melatih dan mendisiplinkan pikiran peserta didik, memberikan pendidikan moral dan agama, menanamkan kesadaran nasionalisme dan patriotisme, menjadi warga negara yang baik. Nah, dalam perannya guru pasti dihadapkan berbagai kesulitan untuk memprediksi karakteristik masyarakat yang akan datang, karena pada perkembangan zaman pasti ada saja perkembangan yang berbeda dengan yang dulu. Lalu di sini sehingga guru juga memerlukan lembaga pendidikan dan guru yang memiliki peran dan kesadaran multikultural, yaitu kesadaran untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan berbeda. Nah, untuk itu peran guru dan pihak sekolah diperlukan memenuhi berbagai kebutuhan peserta didik. Jadi kita harus memenuhi apa yang diinginkan oleh peserta didik. Nah, yang pertama, membangun paradigma keberagamaan. Yang kedua, menghargai keragaman bahasa. Yang ketiga, membangun sensitivitas gender. Yang keempat, membangun sikap kepedulian sosial.
Yang kelima, membangun sikap anti diskriminasi etnis. Yang keenam, membangun sikap anti diskriminasi terhadap perbedaan kemampuan. Yang ketujuh, membangun sikap anti diskriminasi umur. Mungkin cukup sekian untuk materi yang baru saja saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang ruang lingkup didaktik. Ada 4 ruang lingkup didaktik yang termasuk ke dalam ruang lingkup didaktik. Yang pertama, pengajar atau guru. Yang kedua, ada peserta didik. Yang ketiga, ada proses pembelajaran. Dan yang keempat, ada situasi belajar. Yang pertama, ada pengajar atau guru. Guru sebagai saluran penyampaian materi pembelajaran di kelas. Hubungan dengan guru dan siswa sebagai peserta didik yang tercipta dengan baik, maka siswa akan senang kepada gurunya. Jadi ruang lingkup didaktik sendiri itu adanya pengajar atau guru sebagai seseorang yang mengajarkan ilmunya di dalam kelas atau di ruang kelas juga. Terus yang kedua yaitu ada peserta didik. Jadi ada, selagi ada pendidik, kita juga ada peserta didik. Tanpa kehadiran peserta didik di kelas atau di suatu lembaga pendidikan, tidak mungkin adanya terjadi proses pembelajaran. Karena apa? Karena peserta didik merupakan objek dari proses pendidikan dan pembelajaran di kelas itu. Terus yang ketiga, yaitu ada proses pembelajaran. Di proses pembelajaran itu sebagai elemen yang menjadi pusat perhatian dari psikologi pendidikan itu. Maksudnya di sini yaitu penentu keberhasilan dalam proses pendidikan. Tanpa adanya interaksi antara guru sebagai pendidik dan pengajar dengan peserta didik sebagai objek yang dididik, tidak mungkin akan terjadinya proses pembelajaran di kelas itu atau di tempat belajar tertentu ya. Terus yang keempat yaitu ada situasi belajar, di mana situasi belajar juga merupakan elemen yang sangat penting dalam ruang lingkup pendidikan ini. Sebab apa? Sebab situasi belajar ini berkontribusi positif terhadap terciptanya proses pembelajaran tersebut. Jadi 4 ruang lingkup yang ada di didaktik sendiri saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan salah satunya tidak ada, jadi pembelajaran ini tidak akan efektif dalam pembelajarannya. Maksudnya tidak akan efektif dalam proses pembelajaran. Itu saja.